Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh ya, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya. Secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya pepesan kosong, Anda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh ya, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Seru nih. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi gak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Ini gak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan. Karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu calegnya partai buruh dan pengurusnya partai buruh. Jadi tidak mungkin. Nah, oleh karena itu sikap Sudirman Said yang mengobok-ngobok KSPI rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan FSPMI sebagai salah satu unsur pendiri partai buruh sehingga tereliminasi, ditarik dukungannya. Jadi Anies Baswedan tidak mungkin dipilih oleh partai buruh. Siap. Ya, tidak mungkin. Karena partai buruh itu kalau memutuskan harus ditanya ke bawah, bukan ditanya ke elit. Karena partai ini bukan partai dinasti, partai daulat tuan, enggak, kita mencoba itu. Ada 11 organisasi pendiri yang kami sebut presidium, enggak sembarangan. Itu pun ada 2 organ. Organ pendiri, ya serikat-serikat buruh, serikat petani, binding ke bawah, ada organ struktur. Jadi rumit, di partai buruh itu rumit memutuskan mekanisme. Tapi ketika keputusan diambil, nggak bisa digoyang. Ajak aja kalau kata orang Jawa tuh, ajak, nggak bisa digoyang. Dan mobilisasi dengan uang yang dari iuran. Jadi kalau ada bilang bantuan Amerika itu hoax, itu mencampurkan antara fakta dan ilusi. Boleh tanya, besok ada aksi nih, tanggal 14 besar-besaran, 21, nanti setiap minggu aksi seluruh Indonesia. Boleh ditanya uangnya dari mana. Silakan kawan media langsung bertanya ke aku. Itu iuran. Ya, jadi hoax kalau ada yang menyampaikan dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama, nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai itu. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar partai buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif
harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk dilakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Tidak boleh ada skenario di belakang itu. Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Oleh karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPMI. Alasan kedua, maaf, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Memang banyak pengkhianatan dan itu pengkhianatan hanya terjadi di antara para pengkhianat. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh dalam petik karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah. Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nanti nggak selesai-selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya nggak apa-apa, biar panjang aja biasa. Menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, saya tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu elemen si Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo. Solid. Didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Dua, Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih. Rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal Partai Buruh. Ingat ya, ada dua ya. Organ pendiri Partai Buruh dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu ke anggota binding. Tapi nanti kita mau tanya nih. Nanti saya jelaskan urutan-urutan tahapan. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung, saya juga bingung juga nih, ada yang ngusul Rocky Gerung 2 provinsi. Ya kita lihat faktanya di Partai Buruh bebas-bebas saja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi,
Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buruh di kabupaten kota. Kita berdiri memberikan aplaus kepada Struktur partai buruh di kabupaten kota. Jadi ada 6 calon. Tentu kita menunggu besok. Apakah calon alternatif dikabulkan? Dalam hal ini presidensial threshold 20% menjadi 0%. Kalau dikabulkan, maka 6 nama ini akan masuk langsung konvensi. Tapi kalau tidak dikabulkan, ya saya konsultasi dulu dengan yang jagoannya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan. Dengan demikian tinggal 2 yang memang sudah akan bisa masuk di dalam pendaftaran. Saya juga nggak tahu berubah atau tidak, ya. Jadi ada 4 calon alternatif, yaitu Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung. Rupanya populer juga Bang Rocky di Partai Buruh. Sedangkan yang mana yang sudah memang berhak bisa mencalonkan diri, tapi tunggu tanggal 9 Oktober, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2 nama yang sama. Calon wakil presidennya tidak banyak berubah, tapi ada bertambah. Calon wakil presidennya 1 Arsyad Rashid 14 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud MD 7 provinsi, Najwa Shihab 4 provinsi. Nah ini 2 nama baru agak menarik nih. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, Menteri PUPR. Ternyata menjadi salah satu cawapresnya Partai Buruh. Basuki Hadimulyo 4 provinsi dan Ibu Susi Puji Astuti 2 provinsi, totalnya 38. Saya ulangi, Arsyad Rashid, Said Iqbal, Mahfud MD, Najwa Shihab, Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, dan Susi Pujiastuti. Capres dan cawapres yang sudah diputuskan oleh rapat presidium ini, keputusan nomor 4 dari rapat presidium adalah tahapan konvensi. Jadi keputusan yang keempat rapat presidium, tadi kalau keputusan ketiga kan nama-namanya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan ya, kita berdoa presidensial threshold menang. Kalau kata Bang Ferry sih 50-50. Tapi kalau 50-50 biasanya Tuhan berpihak kepada orang baik dan orang kecil. Kalau 50-50. Kan beliau ini kan